Halo semuanya, kembali lagi kita belajar PPKN. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagian bab 1, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, jika di kelas 7 dan kelas 8 kalian sudah belajar tentang perumusan dasar negara, kemudian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, jadi di kelas 9 ini kalian akan belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, jadi materinya itu dari kelas 7 sampai kelas 9 itu berkelanjutan atau memiliki hubungan. Nah, namun sebelum masuk ke dalam materi, kita akan membaca satu ayat Alkitab yang ambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, kita masuk ke dalam materi bagian B. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, pertama itu hakikat ideologi terbuka. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian ideologi memiliki arti juga. Kemudian pengertian ideologi menurut beberapa ahli. Pertama, Sujanto Puspowardoyo. Nah, jadi Sujanto Puspowardoyo mengungkapkan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya. Kemudian ahli yang kedua bernama Mubiarto mengungkapkan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Kemudian ahli yang ketiga bernama Patmo Wahjono menyatakan bahwa ideologi merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan di dalam kehidupan berkelompok. Oke, kita masuk di bagian kedua, yaitu kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, Pancasila itu berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Nah, hal ini dimaksud untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila itu bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nah, jadi di sini Pancasila yang bersifat aktual, dinamis, antisipasif itu artinya bahwa ideologi Pancasila itu mengikuti perkembangan zaman tetapi tidak merubah dasar-dasar atau nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oke. Nah, kemudian keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Kemudian larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Kemudian yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. D. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat.
Menciptakan norma yang harus melalui kesepakatan. Nah, jadi dari keterbukaan ideologi Pancasila ini kemudian itu artinya Pancasila itu mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Nah, pertama, nilai dasar. Nah, nilai dasar itu adalah hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam musyawarah perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Pancasila itu mengandung cita-cita atau tujuan dari negara yang benar, itu sudah mengajarkan di kelas 8 tentang cita-cita atau tujuan negara Indonesia. Ada yang masih ingat? Jika masih ingat, silakan tulis di komen. Nah, kemudian adapun perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka tersebut adalah sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Kedua, nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, senantiasa hidup saling membutuhkan. Kemudian yang ketiga, nilai persatuan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa-bangsa dan negaranya sebagai insan politik. Yang keempat, nilai kerakyatan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Kemudian yang kelima, nilai keadilan dalam Pancasila diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, kita masuk bagian B, nilai instrumental. Ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya, Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, jika kita berbicara tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, apakah di antara kalian masih ada yang ingat tentang hierarki peraturan perundang-undangan materi kelas 8? Nah, bagian C, nilai praksis. Nah, nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah, penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Adapun ketiga dimensi Pancasila tersebut diantaranya sebagai berikut. Dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada falsafat Pancasila. Yang kedua, dimensi normatif. Nah, dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Yang ketiga, dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.
Oke, kita masuk dalam bagian C, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern, salah satunya dalam membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila, suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Nah, jadi salah satu contoh pelaksanaan demokrasi di lingkungan sekolah adalah pemilihan ketua OSIS secara langsung oleh siswa. Nah, contoh yang lebih konkret lagi atau yang lebih nyata yang mungkin kalian pernah lakukan adalah pemilihan ketua kelas, pemilihan pengurus kelas, dan lain-lain. Itu adalah contoh pelaksanaan demokrasi di lingkungan sekolah. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Nah, landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa hal berikut. A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. C. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. D. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berkemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, jadi salah satu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi di sekolah itu adalah koperasi sekolah. Jadi ada beberapa sekolah yang memang menyediakan koperasi sekolah. Nah, jadi di situ siswa boleh membeli peralatan tulis menulis dan sebagainya. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Nah, tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya bangsa. Nah, jadi teknologi merupakan salah satu bentuk budaya yang dapat diterima oleh masyarakat. Jadi kemajuan teknologi itu merupakan salah satu contoh bentuk budaya yang dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian, apakah kalian bisa memberikan satu contoh kemajuan teknologi yang ada di sekitar kalian saat ini? Silahkan tulis di komen. Kemudian, 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 27 ayat 3. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat. Nah, jadi TNI dan Polri sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara. Oke, demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, jadi tugas kalian setelah kalian menonton video ini, kalian harus mengerjakan tugas yang sudah bagi di LKS. Kalian kerjakan di kertas HVS. Itu ada 5 tugas yang harus kalian selesaikan dan jawab dengan benar.
Oke, demikianlah materi kita pada kali ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh tanyakan di FB Irene Juta Sarungu, Instagram Irene Juta, atau di channel YouTube Irene Juta, dan juga di WA Me. Silakan kalian bertanya jika ada yang tidak mengerti. Demikianlah materi kali ini. See you on next video, dan selamat belajar dan sampai jumpa.